Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Zahratul Jannah di Learning Journal pertemuan ke-9 dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Seperti biasa teman-teman, di sini saya akan menceritakan kegiatan dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel di hari Selasa kemarin. Dan untuk pertemuan di minggu ini sebenarnya tidak membahas mengenai materi intinya gitu ya, tapi kita intermezzo mengenai materi-materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Adi, juga melaporkan hasil kinerja dari masing-masing kelompok mengenai pembuatan berita dan artikel di online yang di-up di masing-masing media sosial tiap kelompok. Dan di sini saya dari kelompok 4, saya sendiri akan mungkin sedikit melaporkan hasil dari proses atau kinerja kelompok saya, kelompok 4, dalam pembuatan berita dan artikel online. Untuk kelompok saya sendiri, alhamdulillah sudah terkumpul 9 berita juga 9 artikel ya, yang ter-up di media sosial kelompok kami di Instagram. Namanya itu username-nya K4News, itu untuk kelompok 4 ya. Dan harusnya, dan memang sekarang ini di minggu ini lagi proses pembuatan berita dan artikel yang insya Allah nanti akan di-up di hari Sabtu untuk berita dan di hari Minggu untuk artikel dari kelompok 4 ya. Dan selanjutnya juga Pak Adi memberikan susulan materi ya mengenai teknik penulisan feature dan opini. Mungkin kita akan sedikit bahas ya mengenai teknik penulisan feature dan opini. Sebelum saya menjelaskan mengenai teknik penulisan feature dan opini, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu feature dan juga apa itu opini. Yang pertama, opini. Opini merupakan sebuah tulisan yang berisikan gagasan, pandangan atau kritikan terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Kemudian selanjutnya ada feature. Feature merupakan suatu tulisan yang dirancang untuk menginformasikan sekaligus untuk menghibur pembaca mengenai suatu peristiwa yang terjadi ataupun aspek kehidupan seseorang. Dan feature ini dalam surat kabar biasanya disebut dengan berita ringan atau soft news. Jadi itu ya teman-teman mengenai definisi antara dari opini dan juga feature. Kemudian selanjutnya ada teknik menulis artikel opini. Yang pertama, ada masalah yang akan ditulis. Masalahnya itu bisa didapatkan dari searching di media sosial, di internet maksudnya, juga membaca buku ataupun pengalaman. Yang kedua, lengkapi masalah dengan pustaka. Kemudian, yang ketiga, bagi penulis pemula didiskusikan dengan teman atau pakar. Yang keempat, artikel harus didukung dengan fakta dan juga data. Yang keenam, artikel harus ada saran dan pemecahan. Yang ketujuh, mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat dari seseorang. Yang terakhir, yang kedelapan, jika penulis ragu terhadap persoalan yang akan ditulis, maka batalkan saja apa yang mau ditulis, agar nantinya tidak ada terjadi kesalahpahaman seseorang dalam menyikapi suatu berita atau suatu artikel ini. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dari artikel. Yang pertama ada artikel populer, yang kedua ada artikel praktis, yang ketiga ada artikel politik, selanjutnya ada artikel olahraga, dan yang terakhir itu ada artikel kebudayaan. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini ada struktur. Strukturnya yang pertama itu adanya identitas buku, selanjutnya ada judul, penulis, penerbit, dan jumlah halaman, tahun terbit atau edisi, dan selanjutnya ada harga
harga dari bukunya ya, terus isi buku, bab, subbab, dan subbab-bab atau sistematika isi buku. Terus ada bab juga subbab, terus selanjutnya ada menjelaskan isi buku yang ke selanjutnya nomor berapa ya. Terus ada struktur buku, terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Dan selanjutnya ada buku yang juga sering ada kata pengantar. Selanjutnya ada rekomendasi, dan yang terakhir itu ada kesan dan atau resensi terhadap buku yang diresensi, yakni menyarankan pembaca untuk membaca buku tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pertemuan di minggu ini. Singkat saja, semoga bisa bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Semoga bisa terus mengingat materi-materi yang sudah diberikan oleh Pak Adi untuk kelas KPI 4B, terutama untuk saya sendiri. Baik, saya cukupkan learning journal pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.